Coba Anda bayangkan skenario ini sebentar. Anda dikasih tumpukan jutaan baris data ekspor-impor sebuah negara. Semuanya asli, langsung dari basis data resmi BPS. Terus Anda masukkan data itu ke dalam AI masa kini. Dalam hitungan detik, mesinnya bilang dengan sangat meyakinkan kalau negara kita ini sedang menuju masa kejayaan industri manufaktur. Wah, terdengar luar biasa kan? Terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan sih biasanya. Nah, itu dia. Masalahnya cuma satu. Kesimpulan itu bisa sangat berbahaya, menyesatkan, dan menutupi kerapuhan sistemik. Padahal angka dasar yang dia pakai itu 100% benar loh. Ya, dan itulah sebenarnya jebakan paling besar di era informasi yang kita hadapi sekarang ini. Kita tuh udah nggak lagi berhadapan sama AI yang sekedar ngarang angka palsu. Benar. Kita sekarang berhadapan dengan mesin yang bisa menyajikan fakta yang benar, tapi dia merangkainya jadi semacam ilusi. Dan ini mematikan banget buat pengambilan keputusan strategis. Makanya, di sesi bedah mendalam kita kali ini, kita mau membongkar rahasia di balik layar. Gimana sih sebenarnya cara kita menaklukkan lautan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS ini, tanpa ngasih celah sedikit pun buat AI untuk berhalusinasi? Atau sekedar ngasih kesimpulan klise ya? Tepat. Kita bakal membedah sebuah metodologi yang menurut saya cukup radikal. Jadi Anda bayangkan aja kita kayak mengunci seorang ilmuwan data level PhD di dalam sebuah ruangan kosong. Ruangan yang benar-benar steril. Iya, steril. Nggak ada akses internet. Di mejanya cuma ada dokumen resmi BPS. Ilmuwan ini dilarang keras menebak. Dan tiap kali dia bikin argumen, dia wajib menunjuk dengan tepat dari baris dokumen mana angka itu diambil. Dan apa yang bakal kita bahas hari ini itu bukan sekedar bahas tools ya. Ini lebih ke pergeseran paradigma. Kita akan lihat gimana arsitektur Terminal Based Data Pipeline atau TBDP yang digabung sama kerangka berpikir critical realism. Oke. Kombinasi ini yang pada akhirnya memaksa mesin kecerdasan buatan untuk beroperasi menghasilkan data yang 100% auditable. Maksudnya, bisa dilacak presisi sampai ke sumber aslinya. Nah, mari kita mulai dari tempat eksekusinya dulu. Karena buat saya ini menarik banget. Di dokumen sumber yang kita bedah, langkah pertama untuk mencapai ketelitian ini tuh justru kedengarannya kayak sebuah kemunduran. Mundur? Gimana maksudnya? Iya, analisnya diminta buat ninggalin antarmuka web browser AI yang cantik itu. Terus beralih buka workspace folder BPS perdagangan di dalam Visual Studio Code. Dan semua perintahnya itu dijalankan lewat terminal PowerShell di bagian bawah layar. Ah iya, layar hitam teks putih itu ya? Iya. Jujur aja, saya pas baca ini nanya-nanya sendiri. Kenapa sih kita harus balik ke antarmuka yang bentuknya kayak layar hacker tahun 90-an gitu loh? Bukannya menu chat di browser jauh lebih gampang buat Anda pakai? Kalau bicara soal visual, ya memang betul antarmuka web itu jauh lebih nyaman. Tapi antarmuka web itu kan dari awal didesain buat percakapan kasual yang nyambung terus. Tapi ketika Anda memproses jutaan data BPS buat kebijakan makroekonomi, Anda tuh lagi nggak ngobrol santai. Anda lagi melakukan interogasi data tingkat tinggi. Nah, di terminal layar hitam inilah kita dapat satu fitur krusial yang namanya Strict Context Isolation. Tunggu sebentar. Isolasi konteks yang ketat. Gimana tepatnya cara kerjanya secara teknis di layar hitam itu? Jadi gini, tiap kali Anda ngetik instruksi di terminal, katakanlah perintah notebook lmask, Anda tuh nambahin parameter pendek, -c, terus diikuti sama nama sesi. Oke, contohnya gimana tuh? Misalnya -c tanda kutip sesi makro. Nah, secara harfiah, kode simpel ini langsung menciptakan sebuah ruang interogasi digital yang baru. Ruangnya tertutup dan nggak terkontaminasi sama obrolan sebelumnya. Saya mulai nangkap nih maksudnya. Jadi misal 10 menit yang lalu saya habis nanyain AI soal data sektoral impor mesin otomotif yang spesifik banget. Terus sekarang Anda mau bahas neraca perdagangan nasional secara makro kan? Iya, persis. Kalau saya lakuin itu di browser web biasa, AI-nya bakal nyampur aduk. Betul banget. AI itu punya kecenderungan alami buat nyampur konteks. Dia mungkin bakal bawa-bawa sentimen data mesin otomotif tadi ke dalam kesimpulan makro Anda, memorinya tumpang tindih. Oh, jadi bias ya? Iya. Nah, dengan parameter -c di terminal tadi, Anda pada dasarnya kayak ngebabil bersih otak si AI. Dia masuk ke ruang interogasi makro dengan pikiran yang 100% segar. Cuma bawa bekal data BPS yang relevan buat sesi itu aja ya? Tepat. Dan ini pondasi paling awal buat mencapai zero hallucination. Masuk akal sih. Jadi kita ibaratnya udah mensterilkan ruang interogasinya. Tapi kan ruangan yang bersih tuh belum jamin tersangka di dalamnya bakal ngomong jujur. Nah, itu dia. Disinilah dokumen sumber kita memperkenalkan mekanisme pengaman. Namanya File Notebook LM-Skill.md. Ini semacam file teks yang isinya standar operasional prosedur ya? Betul. Di dalam terminal, analis tinggal ngetik perintah PowerShell yang bunyinya $skill sama dengan get content notebook lm-skill.md-raw. Pas dieksekusi, kan nggak ada animasi apa-apa tuh di layarnya. Cuma diam aja. Ya emang kelihatannya nggak terjadi apa-apa. Tapi di latar belakang, terminalnya baru aja menelan memasukkan seluruh SOP itu ke dalam variabel memori. Tapi di sini saya ada sedikit keraguan sih sebenarnya. Oh iya, ragu di bagian mana? Saya kan lumayan sering pakai AI nih. Masalah klasik dari mesin pencipta teks itu biasanya amnesia konteks. Ah iya, lupa ingatan di tengah jalan ya? Ya, benar. Kalau kita ngasih instruksi atau aturan yang panjang banget di awal percakapan, AI biasanya cuma patuh di 2 atau 3 jawaban pertama aja. Begitu percakapannya udah jalan panjang ke bawah, dia mulai lupa sama aturan awalnya. Terus mulai halusinasi lagi kan? Persis. Nah, gimana manipulasi variabel $skill di terminal ini bisa mencegah amnesia itu? Itu pertanyaan yang kritis banget. Dan justru itulah alasan utama kenapa kita pakai variabel terminal, bukan sekedar ngetik manual di kolom chat. Variabel $skill ini tuh bertindak sebagai mega prompt yang laten. Mega prompt laten? Maksudnya tersembunyi tapi selalu ada? Betul. Pas Anda ngasih pertanyaan panjang di terminal, arsitektur pipeline ini udah dirancang buat menyuntikkan isi dari $skill itu secara otomatis ke bagian paling depan dari tiap prompt yang mau dikirim. Oh wow,
Jadi AI-nya nggak cuma baca aturan itu sekali di awal sesi aja. Nggak sama sekali. Aturan itu seakan diteriakan lagi ke otak AI tiap kali Anda menekan tombol Enter. Anda mencekokinya terus-terusan dengan hukum dasar yang pantang diabaikan. Dan hukum paling utamanya di file skill.md itu adalah dilarang bikin klaim tanpa bukti ya. Tepat. Hasilnya kalau secara empiris, ini memuaskan banget loh. Mesin nggak lagi ngeluarin paragraf panjang yang ambigu atau ngawang-ngawang. Dia bakal jawab pakai analisis presisi kan? Iya. Dan ujung dari analisisnya itu selalu ditutup pakai angka di dalam kurung siku. Misalnya kurung siku 1,2. Nah, kurung siku itu yang jadi jejak pelacakannya, atau istilahnya audit trailnya. 100% benar. Kalau AI ngeluarin pernyataan, katakanlah, impor bahan penolong industri naik 14% di kuartal 3. Sitasi 1,2 itu jaminan kalau angka tersebut bukan hasil tebakan. Bukan hasil nyomot probabilitas statistik dari internet juga ya? Bukan. Angka itu menunjuk langsung ke baris kesekian dari dokumen PDF BPS yang udah ada di dalam workspace Anda. Oke, ini mulai kelihatan solid banget sih. Kita punya ruang isolasi yang absolut. Terus kita juga punya AI yang nggak bisa bohong gara-gara setiap kalimatnya ibaratnya diborgol sama Megaprom tadi. AI yang sangat jujur jadinya. Iya, AI yang jujur. Tapi nah, ini transisinya yang menarik nih. AI yang jujur, itu kan belum tentu AI yang cerdas. Maksudnya gimana tuh? Ya sekedar tahu kalau angka ekspor naik, itu kan kejujuran. Tapi buat paham apa makna sebenarnya dari kenaikan itu, nah itu butuh hal lain. Gimana sih metodologi kita ini ngubah mesin dari sekedar kalkulator persentase jadi analis tingkat tinggi? Nah, disinilah letak jantung dari seluruh metodologi ini sebenarnya. Dokumen sumber kita memasukkan sebuah kerangka analitis yang namanya critical realism. Ke dalam instruksi Megaprom tadi ya? Betul, kita nggak membiarkan AI berhenti cuma di level statistik deskriptif aja, kita paksain dia buat ngebedah data laporan BPS itu ke dalam 5 dimensi analitik. Biar pendengar makin kebayang, mari kita perjelas ke 5 dimensi ini. Dimensi pertama itu struktur. Maksudnya ini ekspor didominasi komoditas mentah atau manufaktur kan? Iya, benar. Terus yang kedua itu mekanisme kausal. Apa sih yang sebenarnya jadi pemicu pergerakan angka ini secara real? Terus ketiga ada outcome empiris, ini buat nyari apakah ada anomali atau lonjakan drastis dari tahun ke tahun. Terus keempat, titik kerentanan atau fragility. Dan kelima, implikasi kebijakan. Menginstruksikan 5 dimensi ini tuh bukan cuma biar dapat jawaban yang lebih panjang ya, tapi secara arsitektur, ini membatasi cara AI melakukan token prediction atau memprediksi kata berikutnya. Oh, dia jadi nggak bisa asal tebak kata klise ya? Persis, waktu AI dipaksa nyari mekanisme kausal, dia nggak bisa lagi ngeluarin kalimat basi kayak ekspor naik karena iklim bisnis global membaik. Dia terpaksa memindai jutaan baris data Anda buat nyari variabel real X yang bikin Y terjadi secara empiris. Saya tuh selalu ngebayanginnya pakai analogi dunia medis sih kalau soal ini. Analisis data biasa yang cuma baca tren grafik naik turun, itu ibarat foto ronsen. Cuma kelihatan kerangkanya doang ya? Ya, Anda tahu nih tulang mana yang retak atau membesar, angkanya kelihatan. Tapi kerangka critical realism ini tuh ibarat mesin MRI. Pemindaian yang jauh lebih dalam. Betul, menembus sampai ke dalam. Anda bisa lihat aliran darahnya, jaringan otot yang robek, atau mungkin ada penyumbatan pembuluh yang nggak bakal ketangkep sama sinar X. Jadi ini ngasih tahu alasan fundamental kenapa angkanya bergerak. Dunia nyata ya, ngelakuin pemindaian MRI ke jutaan baris data sekaligus itu beban komputasinya masif banget. Nah iya, saya perhatikan dokumen sumber juga mencatat masalah ini dengan jelas. Pas analis nyoba nembak megaprompt yang isinya aturan ketat ditambah 5 dimensi critical realism sekaligus, terminalnya sering macet. Sering muncul tulisan error chat request timed out kan? Iya, jadi mesin AI-nya kayak kehabisan napas gara-gara batas waktu servernya habis duluan sebelum dia bisa ngehubungin semua titik dari jutaan data itu. Itulah makanya kita butuh taktik operasional yang namanya chunking atau pemecahan instruksi. Jadi pertanyaannya dipotong-potong. Betul. Daripada menyiksa server pakai satu pertanyaan raksasa, analis memecahnya jadi 2 gelombang variabel. Ada dolar pertanyaan part 1. Yang fokusnya buat nginterogasi struktur sama mekanisme kausal aja ya. Iya. Begitu mesin kelar ngeproses part 1 dan balikin hasil analisisnya, analis langsung ngelempar dolar pertanyaan part 2. Ini khusus buat nyari kerentanan sama implikasi kebijakan. Dan karena mereka masih ada di dalam sesi parameter minus C yang sama, AI secara otomatis masih ingat konteks struktural dari part 1 tadi ya. Benar sekali. Dia pakai ingatan dari part 1 buat mecahin teka-teki kerentanan di part 2. Sangat sistematis jadinya. Wah ini menarik. Terus apa hasil nyata dari proses panjang ini? Analisis pakai mesin MRI tahap demi tahap ini pasti kan nemuin sesuatu yang terlewatkan sama fotorongen biasa. Hasil temuannya jujur aja jadi semacam aha moment yang cukup ngagetin sih. Metodologi ini berhasil membongkar apa yang disebut sebagai anomali enclave export. Sebentar, enclave export? Atau ekspor yang terisolasi gitu ya? Iya, ekspor yang terisolasi di dalam struktur ekonomi Indonesia. Coba kita bedah angka spesifiknya deh, biar pendengar juga bisa ngebayangin segimana besar dampaknya. Apa persisnya yang ditemuin sama AI ini? Gini, di satu sisi, AI nemuin data empiris kalau di tahun 2024 sebesar 79,15% ekspor non-migas kita itu disumbang dari industri pengolahan atau manufaktur. Wah, kalau kita cuma pakai analisis Röntgen biasa, atau cuma baca judul berita, ini kan narasinya sukses besar ya. Kita udah nggak lagi ngejual tanah sama kayu mentah, tapi udah ngekspor barang jadi. Seolah-olah kita udah berubah jadi raksasa industri baru kan? Betul. Terus masalahnya di mana? Masalahnya muncul pas prompt kedua tentang fragility atau kerentanan tadi dijalankan. AI mulai menyandingkan data kebanggaan itu sama data impor BPS di tahun yang sama. Oke, dan hasilnya? Hasilnya, sebanyak 72,58% dari total nilai impor kita di tahun itu, ternyata bentuknya adalah bahan baku atau barang penolong. Hah? Tunggu dulu. Biar saya proses ini bentar. Hampir 80% ekspor kita adalah barang manufaktur olahan. Tapi di waktu yang sama, lebih dari 70% impor kita adalah bahan buat bikin barang-barang itu.
Tepat sekali, AI dengan sangat tajam menyoroti kalau industri manufaktur kita pada dasarnya tuh cuma pabrik perakitan raksasa buat produk asing. Cuma tempat ngerakit doang dong jatuhnya. Iya, ambil contoh industri garmen, ya. Di atas kertas kita ngekspor baju bermerek yang harganya mahal. Tapi coba lihat, kapasnya, benangnya, kainnya, pewarnanya, sampai mesin jahitnya sekalipun, sebagian besar itu kita impor loh. Oh wow. Terus kalau di industri lain? Sama aja, otomotif misalnya. Kita ngekspor mobil utuh, tapi blok mesin sama komponen elektroniknya didatangkan dari luar negeri. Inilah yang dimaksud sama enclave export itu ya. Sektor ekspor kita terisolasi. Seolah-olah tuh dipagari dari ekonomi lokal kita sendiri. Bener. Nilai miliaran dolarnya sih kelihatan cantik ya di laporan global neraca perdagangan. Tapi kenyataan di lapangannya, nilai tambah real yang dirasain sama rantai pasok domestik kita tuh kecil banget. Kita kayak cuma nyumbang tenaga kerja buat menjahit dan merakit aja. Dan bahayanya gini, kalau tiba-tiba ada gangguan rantai pasok global, katakanlah jalur pelayaran di Laut Merah keblokir, atau ada pandemi yang nutup pabrik bahan baku di negara pengekspor, Pabrik kita langsung mati ya. kelumpuhan total. Manufaktur dalam negeri kita langsung lumpuh karena nggak ada bahan penolongnya. Kalau Anda pakai AI biasa tanpa kerangka critical realism, AI pasti bakal ngelewatin kerapuhan sistemik ini. Karena AI biasa cuma terprogram buat ngasih tepuk tangan kalau lihat persentase surplus naik ya. Persis. Gila, itu benar-benar wawasan intelijen bisnis tingkat tinggi sih. Ini jadi bukti nyata kalau tanpa kerangka interogasi yang tepat, data yang paling akurat sekalipun, itu bisa membohongi Anda. Bener banget. Nah, sekarang kita sampai di ujung perjalanan pipeline ini nih. Kita kan udah megang kebenaran brutal soal enclave ekspor ini, lengkap sama nomor sitasi buktinya. Pertanyaannya, gimana cara kita menyajikan hasil ini ke para pembuat kebijakan, atau mungkin klien yang sibuk banget? Iya, pada akhirnya kan semua data teknis yang mentah ini harus dikemas jadi dokumen eksekutif ya, kayak policy brief atau slide deck presentasi gitu. Di dokumen sumber, dibahas juga tuh soal persimpangan jalan antara pakai artifact engine bawaan AI, atau tetap konsisten main di terminal. Betul. Kalau pakai antarmuka web, itu kan ada perintah notebook LM Generate Report. Fitur ini bisa langsung ngubah otomatis temuan mentah tadi, jadi dokumen bahasa Indonesia yang ditata rapi banget. Tapi ada peringatan keras soal pengorbanan di sini. Saya tuh ngelihat fitur artifact engine ini kayak seorang editor majalah gaya hidup yang terobsesi banget sama tata letak visual. Haha iya, editor yang perfeksionis. Sang editor ini bakal merangkai kata-kata Anda jadi paragraf yang mengalir indah, ngatur bullet points biar rapi. Tapi, demi estetika halaman, nah ini dia. Editor ini dengan kejam bakal ngehapus angka-angka sitasi sumber kayak 1,2 tadi yang berjejer di belakang kalimat Anda. Ini tuh seringkali menanggalkan jejak audit akademisnya. Jadinya dokumen policy brief Anda emang kelihatan sangat profesional ya? Kelihatan elegan. Tapi kalau klien menantang Anda dan nanya, dari mana Anda dapat angka impor bahan penolong 72,58% ini? Anda kebingungan sendiri dong? Iya, Anda kehilangan tautan langsung ke baris data BPS aslinya. Intinya, estetika itu ngorbanin rigoritas. Terus, apa dong solusinya buat analis yang nolak kompromi kayak gitu? Gimana cara kita mempertahankan jejak bukti mutlak itu, tapi tetap dapat hasil yang layak baca? Caranya, Anda harus ngabaikan fitur generate otomatis itu. Anda tetap harus pakai trik bawaan dari arsitektur terminal yang namanya piping atau pengalihan arus. Piping, gimana tuh cara kerjanya di PowerShell? Misalnya, panah kanan, policy brief kritis, .txt. Jadi kita ngebajak arus teksnya ya? Alih-alih analisis yang penuh sitasi itu cuma numpang lewat di layar hitam terminal, simbol panah itu maksa jawaban AI-nya buat diukir dan disimpan langsung jadi sebuah file teks permanen di laptop kita. Betul sekali. File teks itu di awal mungkin kelihatannya kasar biasa aja, tapi dia nahan 100% jejak sitasinya. Nggak ada yang dihapus. Dan karena kita sedari awal udah ada di dalam ekosistem Visual Studio Code, kita tinggal pakai ekstensi sederhana aja buat ngekspor file Markdown atau teks itu jadi HTML atau PDF ya. Tepat. Dokumennya tetap jadi rapi, layak baca buat klien, tapi tanpa kehilangan satupun nomor referensi akademisnya. Anda dapat estetikanya, tapi nggak perlu jual jiwa akurasi Anda. Serius, ini ekosistem analisis yang brilian banget. Di diskusi ini kita udah lihat sendiri gimana pindah dari browser web ke terminal VS Code itu ngasih kita isolasi konteks yang absolut. Terus, gimana injeksi variabel rahasia skill.md itu maksa AI buat terus patuh sama fakta. Dan yang paling krusial, gimana kerangka critical realism itu nggak cuma ngukur angka naik turun, tapi membedah patologi ekonominya sampai nemuin ilusi kayak enclave ekspor tadi. Dan semua ini dikerjakan di dalam satu pipeline metodologi yang benar-benar nolak halusinasi algoritma dari tahap awal banget sampai ke tahap pencetakan dokumen eksekutif. Anda pegang kendali mutlak atas data Anda. Buat Anda yang mendengarkan, kalau sehari-hari Anda berurusan dengan tumpukan dokumen internal, riset pasar yang bertele-tele, atau laporan kuartalan yang terasa monoton, coba deh metode ini. Ini bakal mengubah total cara Anda memeras intelijen bisnis dari tumpukan data itu. Tapi tahu nggak sih, semua kemajuan ini sebenarnya ninggalin satu pemikiran yang lumayan bikin merinding. Bikin merinding gimana maksudnya? Ya, bayangin aja kalau sebuah skrip terminal yang kelihatannya simple banget, asalkan digabung sama kerangka interogasi yang super ketat, ternyata mampu ngebongkar ilusi ekonomi makro sekelas negara dalam hitungan menit. Terus, kalau ini Anda terapkan pada tumpukan laporan internal perusahaan atau metrik proyek Anda sendiri besok pagi, anomali sistemik apa yang bakal tiba-tiba terungkap dari sistem Anda? Wah, bisa-bisa banyak borok yang selama ini tertutup persentase cantik malah kebongkar semua ya. Sebuah pemikiran yang sangat layak buat Anda renungkan malam ini. Terima kasih banyak sudah bergabung di sesi bedah mendalam kita kali ini, dan sampai jumpa di penjelajahan analisis berikutnya.